Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan presentasikan proyek kami yang berjudul Human Influence on the Ocean. Topik yang akan dibahas di sini adalah suhu laut, salinitas laut, sea level, dan sirkulasi laut. Kelompok kami terdiri dari saya, Shirley, kemudian rekan saya Najla, Sarah, Azza, Elizabeth, dan juga Raiza. Dimulai dari topik yang pertama yaitu suhu laut. Suhu laut atau ocean temperature menjadi penting karena suhu dan panas laut merupakan variabel fisik utama dari model iklim serta merupakan indikator dari perubahan iklim laut. Sebelumnya, pada pemodelan selanjutnya, pada pemodelan iklim coupled model intercomparison project phase 3 dan phase 5 terlihat adanya bias atau penyimpangan dari sea surface temperature yang besar. Sedangkan pada multimodel CMIP6 yaitu yang sedang dilakukan saat ini yang terlihat juga pada layar, jika dibandingkan dengan model CMIP5 mengalami penurunan bias pada bagian utara bumi dan peningkatan bias pada bagian selatan ditandai dengan rata-rata suhu yang lebih tinggi dan juga lebih konstan. Kenaikan suhu ini berhubungan dengan adanya awan atmosfer yang tertahan di sekitar area tersebut. Pada layar terlihat adanya grafik zonal mean SST bias dan equatorial SST bias. Tren terlihat cukup konsisten dan terlihat bahwa pola model dari CMIP6 lebih baik dibandingkan CMIP5. Bias terlihat hanya berkisar kurang lebih dalam peningkatan dan penurunan 1 derajat Celcius terkecuali pada Samudra Atlantik, di mana terjadi peningkatan suhu mencapai lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, yaitu pada model potential temperature bias, terlihat adanya peningkatan suhu pada daerah subtropis di Pasifik dan pada keseluruhan laut dalam, terkecuali pada ekuator dan laut dalam di Pasifik. Selain itu, terjadi penurunan suhu pada daerah tropis di Pasifik dan keseluruhan Samudra Atlantik. Peningkatan suhu ini terus terjadi dan telah mendekati 2 kali lipat dari rata-rata kenaikan suhu model sebelumnya. Selanjutnya, ada evaluasi dari suhu permukaan laut tropis. Berdasarkan evaluasi, pada model CMIP3, terdapat bias dimulai dari keadaan rata-rata suhu area dingin di Samudra Pasifik tropis, rata-rata kedalaman termoklin yang salah, serta kesalahan tentang interaksi antara atmosfer dan laut. Kemudian, hal tersebut mulai ditingkatkan pada CMIP5. Pada model selanjutnya, yakni CMIP6, mulai meningkatkan evaluasi dari model CMIP sebelumnya, berupa rata-rata pengurangan bias dingin di khatulistiwa. Namun, pada model CMIP5 dan CMIP6 terdapat adanya bias suhu hangat di bawah permukaan laut terutama pada kedalaman di sekitar termoklin. Walaupun begitu, struktur serta besarnya bias suhu laut rata-rata yang terdapat pada model CMIP5 dan CMIP6 tidak memberikan perubahan yang substansial. Oleh karena itu, model CMIP5 dan CMIP6 merupakan model yang tepat digunakan untuk mengetahui suhu laut serta respons dari kandungan panas laut terhadap cekaman dari antropogenik. Selanjutnya, ada atribusi perubahan kandungan panas laut. Lautan memerankan peran penting sebagai penyimpan energi utama bumi. Hal ini juga didukung dengan model AR5 dan CROCC yang menilai bahwa lautan menyumbang lebih dari 90% perubahan energi bumi sejak tahun 1970-an. Berdasarkan model CMP6 yang didukung dengan hasil dari CROCC, menilai bahwa pada bagian atas dan tengah lautan menghangat dimulai dari tahun 2004 hingga 2016 dengan tingkat pemanasan yang meningkat sejak tahun 1993. Selain itu, simulasi juga menunjukkan bahwa laju penyerapan panas laut telah berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir bila dibandingkan dengan laju selama abad ke-20. Oleh karena itu, peningkatan cekaman antropogenik dan gas rumah kaca diduga kuat menjadi pendorong utama dari peningkatan panas laut yang meluas ke area laut yang lebih dalam. Selanjutnya adalah salinitas laut. Berdasarkan penilaian AR5, aktivitas antropogenik merupakan salah satu kegiatan yang paling berdampak pada kontribusi perubahan salinitas laut sejak tahun 1960. Beberapa analisis juga memperkirakan bahwa peningkatan kepadatan musim panas meningkat sebesar 6,2 hingga 11,6% per abadnya yang telah diakibatkan oleh perubahan temperatur dan salinitas laut yang telah meningkat sebesar 6 kali dari perkiraan sebelumnya. Observasi global mengenai hal ini telah dikembangkan dan studi mengenai perubahan salinitas air juga telah dihubungkan melalui studi pemodelan dengan perubahan pola evaluasi presipitasi permukaan laut. SSS atau Stimulated Sea Surface Salinity tidak memberikan umpan balik secara langsung pada atmosfer kita, akan tetapi telah diidentifikasi bahwa terdapat umpan balik secara radiatif yang tidak langsung melalui interaksi aerosol garam laut dan dapat berpengaruh pada penguatan badai tropis dan peningkatan presipitasi. Tanpa adanya umpan balik secara langsung ini, pemodelan dari peningkatan salinitas air laut sulit untuk dilakukan. Berikut adalah evaluasi salinitas permukaan dan kedalaman laut. Setelah sekian lama dipelajari pemodelan tentang temperatur laut secara global, akhirnya penilaian AR5 memasukkan salinitas ke dalam model CMIP5. Pada pemodelan ini terdapat bias terutama yang terkait dengan bidang curah hujan dan sirkulasi laut.
Penilaian bias rata-rata zona global ini diperluas untuk mempertimbangkan basin laut yang didominasi secara individu dan akan membuat penilaian bias basin laut yang mendominasi rata-rata zona global didapatkan. Struktur bias salinitas pada model ini tidaklah berubah secara substansial antara model CMIP5 dan CMIP6 yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi telah terdapat bukti yang sedikit yang menyatakan bahwa berdasarkan besaran dari bias permukaan bawah laut telah berkurang. Bias-bias ini tidak dapat memberikan kepercayaan dengan sepenuhnya pada penggunaan model CMIP untuk mendeteksi serta atribusi dari salinitas laut. Selanjutnya, atribusi terhadap perubahan salinitas. Salinitas merupakan faktor yang berperan untuk meneliti studi mengenai atribusi dan mendeteksi adanya perubahan iklim. Pola tren yang berbeda dan rata dari area salinitas dan evaporasi berkorelasi erat dengan perubahan pada pola evaporasi minus presipitasi di berbagai daerah. Simulasi pemodelan berupa CIMP menunjukkan pola kondisi klimatologis dilakukan dan didapatkan penurunan tingkat salinitas pada daerah air tawar dan peningkatan salinitas pada daerah air asin. Berdasarkan kedua gambar, didapatkan hasil yang serupa, yaitu adanya penurunan tingkat salinitas pada daerah air tawar dan peningkatan salinitas pada air laut, baik pada permukaan maupun pada dasar laut. Tetapi dengan adanya keterbatasan kuantifikasi terhadap perubahan secara regional, maka dilakukan studi berupa analisis pada pola tingkat salinitas pada tingkat latitudinal. Didapatkan pada daerah dengan altitudinal yang sedang menuju rendah, memiliki salinitas yang meningkat, dan pada tingkat latitudinal yang tinggi yaitu Atlantik, didapatkan penurunan salinitas, bahkan dengan mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh NaO dan AMO. Perubahan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor antropogenik yang berpengaruh pada peningkatan gas rumah kaca yang dihasilkan. Model tersebut membuktikan adanya perubahan pada tingkat salinitas yang meliputi interaksi antara adanya peningkatan terhadap gas rumah kaca dan adanya perubahan terhadap siklus air yang terjadi di atmosfer serta aliran laut atmosfer yang meliputi presipitasi dan evaporasi. Proyeksi perubahan iklim di masa depan diperkirakan akan bersifat lebih ekstrim berdasarkan tingkat peningkatan yang berubah secara signifikan yang konsisten dari berbagai simulasi model yang dilakukan. Selanjutnya adalah sea level. Perubahan permukaan laut dari tahun 1970 menunjukkan ketidakpastian. Pada analisis dengan model CMIP5 didapatkan bias pada hasilnya karena CMIP5 tidak mencakup semua komponen perubahan permukaan laut, sehingga dilakukan pembaruan dengan model CMIP6 yang telah memasukkan lapisan es, kontribusi air terestrial, dan glasier ke dalam pemodelan sehingga memberikan panduan yang lebih kuantitatif dan komprehensif atas ketidakpastian sebelumnya dan memberikan perkiraan yang lebih baik terhadap estimasi kenaikan permukaan laut di masa depan. Selanjutnya adalah atribusi permukaan laut. SROOCC menyimpulkan dengan sangat yakin bahwa anthropogenic forcing adalah penyebab dominan kenaikan permukaan laut rata-rata global GMSL sejak tahun 1970. Selama periode 1950 sampai 2005, pengaruh manusia menyebabkan 87% dari kenaikan permukaan laut. Perubahan yang dipaksakan secara antropogenik menyumbangkan 69, kurang lebih ke 31% dari kenaikan permukaan laut yang diamati dari tahun 1970 sampai 2005. Sedangkan natural forcing yang dikombinasikan dengan variabilitas internal memiliki efek jauh lebih kecil, hanya 9 kurang lebih 18% dari perubahan pada periode yang sama. Dan untuk tahun 1900 sampai 2011, setidaknya 45% perubahan GMSL disebabkan oleh manusia. Sebuah studi tentang mode semi empiris yang menghubungkan perubahan permukaan laut dengan perubahan GMST menyimpulkan bahwa setidaknya 41% dari kenaikan permukaan laut pada abad ke-20 tidak akan terjadi tanpa adanya peningkatan GMST. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sirkulasi laut. Sirkulasi laut memperoleh energinya dari permukaan laut yang berasal dari dua sumber, yaitu digerakkan oleh angin dan juga didorong oleh kerapat air di permukaan laut. Model pertama untuk menjelaskan sirkulasi laut adalah Atlantic Meridional Overturning Circulation atau AMOC, yang merupakan komponen penting dari sistem iklim bumi. Pola tersebut membawa air asin hangat di lapisan atas Atlantik Utara dan air tawar dingin di kedalaman Atlantik Selatan. Sistem ini mengangkut sejumlah besar panas dari belahan bumi selatan dan tropis menuju Atlantik Utara dan kemudian ditransfer ke atmosfer. Proyeksi model dalam EMOC menunjukkan bahwa kekuatan EMOC akan semakin menurun karena adanya perubahan iklim yang memungkinkan berdampaknya pada pola cuaca dan kenaikan permukaan laut. Pola sirkulasi yang kedua adalah ACC atau Atlantic Circumpolar Current. Sirkulasi laut selatan atau samudra Antartika menghubungkan seluruh lautan utama melalui ACC atau arus laut terbesar di bumi. Dalam observasi yang dilakukan, tidak ada bukti arus sirkumpolar Antartika berubah. Selain itu, tidak memiliki kemungkinan bahwa posisi meridional rata-rata dari arus sirkumpolar Antartika ini telah bergerak ke selatan dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan berturut-turut pada CMIP, yaitu dari CMIP3 ke CMIP6 dalam representasi data pada sirkulasi Samudra Selatan, menunjukkan bahwa zona rata-rata dan pembalikan sirkulasi dari
Samudra Selatan secara luas direproduksi. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan berkata-kata.